Operasinya sudah selesai, kan? Kamu sudah sembuh total, kan? Enak sekali ya, santai-santai di rumah. Aku mau pergi liburan dengan putriku, jadi tolong jaga anak-anak. Oh, dan untuk belanja di sana, aku akan pakai kartumu. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh ibu mertua dan adik ipar saya, Sinta, kepada saya yang bahkan belum bisa berjalan dengan benar setelah operasi kanker payudara. Mereka tega meninggalkan keponakan-keponakan mereka seperti barang rongsokan kepada saya yang masih kesakitan, bahkan untuk bernapas, merampas kartu ATM untuk biaya hidup saya, lalu pergi berlibur ke pemandian air panas di Ciater dengan riang gembira. Hari itu, saat saya tersungkur di lantai ruang tamu sambil menelan air mata darah, saya memutuskan untuk mempertaruhkan sisa hidup saya demi memberikan pelajaran yang akan mereka ingat sampai ke tulang sumsum kepada manusia-manusia kejam ini. Inilah kisah yang akan melegakan hati Anda yang sesak. Mari kita mulai. Halo, saya seorang wanita berusia 40 tahun bernama Anissa. Pekerjaan saya adalah menerjemahkan dan mengadaptasi buku-buku asing ke dalam bahasa Indonesia untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Beberapa bulan yang lalu, saya terkurung dalam sebuah terowongan yang sangat gelap dan panjang. Ada tumor ganas yang tumbuh di dada saya, dan saya harus menjalani operasi yang sangat besar dan berisiko. Entah berapa banyak air mata yang saya tumpahkan saat memasuki ruang operasi. Saat saya harus menahan efek kemoterapi yang keras hingga tidak bisa menelan sesendok nasi pun, rasanya saya ingin menutup mata untuk selamanya. Setelah melewati satu rintangan besar dan akhirnya kembali ke rumah, tubuh saya masih hancur. Lengan di sisi yang dioperasi bahkan tidak bisa saya angkat sesuka hati. Sedikit saja beraktivitas, keringat dingin langsung bercucuran seperti hujan. Setiap kali melangkah, dunia terasa berputar-putar hingga saya harus berpegangan pada dinding bahkan di dalam rumah sendiri. Pagi itu pun sama saja. Saat efek obat pereda nyeri mulai habis, dan saya membuka mata dengan susah payah, sambil menahan dada yang berdenyut, tiba-tiba terdengar suara orang menekan kata sandi pintu digital dengan kasar dari luar. Bip, 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 bip. Suami saya baru saja berangkat kerja, jadi saya terkejut dan segera membuka pintu kamar. Pintu depan terbuka dengan kasar, dan orang yang masuk tidak lain adalah ibu mertua saya. Ibu mertua tinggal terpisah dari kami. Tapi hari ini, beliau datang pagi-pagi buta tanpa pemberitahuan sama sekali. Beliau bahkan menyeret sebuah koper besar berwarna merah muda yang ukurannya hampir sebesar tubuhnya. Di belakang ibu mertua, berdiri dua putra adik ipar saya, keponakan saya yang duduk di kelas 4 SD, dan yang masih TK. Begitu masuk, anak-anak itu langsung melepas sepatu mereka yang berlumpur sembarangan dan berlari ke ruang tamu dengan gaduh. "Tante, aku lapar. Cepat buatkan nasi goreng sosis," teriak keponakan pertama sambil merebahkan diri di sofa. Keponakan kedua mulai bermain-main dengan menginjak-injak buku-buku saya yang tergeletak di lantai ruang tamu. Saya sangat terkejut, lalu bertanya dengan terbata-bata sambil memegangi lengan saya yang sakit, "Ibu, ada apa pagi-pagi begini datang tanpa kabar?" Lalu, ibu mertua berteriak dengan suara melengking, "Ada apa katamu? Kamu kan sudah selesai berobat, sudah istirahat total di rumah, pasti sudah sembuh, kan? Aku mau pergi liburan beberapa hari, tolong jaga cucu-cucuku ini baik-baik." Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Saya hanya bisa menatap wajah ibu mertua dengan bengong karena terlalu syok. "Bu, saya bahkan masih kesulitan untuk menyiapkan makanan sendiri. Saya tidak bisa berdiri lama karena pusing. Bagaimana saya bisa menjaga anak-anak yang sangat aktif ini?" Belum sempat saya menyelesaikan kalimat, tamu tak diundang lainnya masuk dari balik pintu depan. Dia adalah adik ipar saya, Sinta. Sinta mengenakan gaun bermotif bunga yang mencolok dan kacamata hitam di atas kepalanya sambil tersenyum sinis. "Aduh, Mbak Anissa, pas sekali Mbak tidak bekerja di luar, dan sedang santai-santai di rumah. Ibu akhir-akhir ini mengeluh persendiannya sakit, jadi aku mau mengajak beliau berlibur ke pemandian air panas. Tolong jaga anak-anakku ya, beri mereka makan tepat waktu." Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Sinta bercerai dan kini tinggal menumpang di rumah orang tuanya bersama ibu mertua. Dia memang sering sekali menitipkan anak-anaknya kepada saya setiap ada kesempatan. Karena saya bekerja menerjemahkan buku di rumah,
Dia pikir saya ini orang yang santai dan hanya bermain-main di rumah berkat suami yang kaya. Lagi pula, menantunya baru saja selesai operasi kanker dan baru bisa bernapas lega. Bagaimana mungkin mereka tega pergi berlibur? Ibu mertua mulai berkeliling rumah dengan langkah berat, dari kamar tidur, ruang tamu, hingga ke ruang kerja kecil saya. Setelah membuka pintu ruang kerja, beliau berdecak lidah. "Bu, apa maksud ibu barusan?" "Ibu mau pergi berlibur dengan Sinta. Ibu tahu kan, saya baru kemarin pulang dari rumah sakit dan seharian hanya bisa terbaring." Saat saya bertanya dengan nada protes karena merasa tidak adil, ibu mertua melotot dan menatap saya dengan tajam. "Iya, kami mau pergi. Aku juga sudah sakit-sakitan merawat anak-anak ini selama ini. Kamu hanya duduk diam di depan meja kerjamu? Masa tidak bisa menyiapkan makanan untuk mereka? Jangan berlebihan. Jaga anak-anak baik-baik." Kemudian, ibu mertua melirik ke arah meja makan dengan tatapan tajam. "Tiket pesawat dan hotel sudah dibayar putriku, jadi untuk biaya makan dan belanja di sana, aku pakai kartumu saja." Ibu mertua bahkan tidak menunggu jawaban saya. Beliau tanpa ragu membuka dompet saya yang ada di atas meja, mengambil kartu ATM saya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Bu, itu kartu untuk biaya hidup yang harus saya pakai untuk membayar tagihan rumah sakit. Tolong kembalikan." Saya segera mengulurkan tangan dan memegang ujung baju ibu mertua. Namun, ibu mertua mendengus dan mendorong saya dengan sangat kasar. Seketika, rasa sakit yang menyengat seperti tersundut api menjalar di bagian dada yang dioperasi. Saya kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Aduh! Meskipun saya mengerang kesakitan sambil memegangi dada, ibu mertua dan Sinta tidak bergeming sedikit pun. Sinta malah melihat cermin di dekat pintu masuk sambil memoles ulang lipstiknya, lalu berkata dengan nada sinis, "Mbak, jangan berlebihan. Kata orang, penyakit seperti itu sekarang sudah biasa, bukan penyakit yang parah. Jangan beri anak-anakku makanan sembarangan, pastikan beri mereka makanan yang enak dan mahal." "Bu, ayo cepat keluar. Nanti kita ketinggalan pesawat." Sinta meninggalkan anak-anaknya begitu saja di ruang tamu, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Ibu mertua juga meraih gagang koper merah mudanya dan berteriak tanpa rasa bersalah, "Nanti tagihan kartunya minta saja sama anakku, atau urus sendiri saja. Aku pergi. Jaga anak-anak baik-baik, jangan sampai mereka terluka." Brak! Pintu depan ditutup dengan keras dan tanpa perasaan. Di ruang tamu yang baru saja diobrak-abrik oleh mereka, hanya tersisa kedua anak Sinta yang berdiri termangu. Keponakan pertama yang kelas 4 SD sedang asyik mengganti-ganti saluran televisi sambil tertawa-tawa. Keponakan kedua membuka lebar pintu kulkas, mengambil es krim, dan membiarkannya meleleh di lantai. Rasa sakit yang lebih tak tertahankan dari robekan di dada saya adalah perasaan hina yang meresap hingga ke tulang. Sambil terduduk di lantai yang dingin, saya menatap pintu depan yang tertutup rapat tanpa henti. Ibu mertua yang tega merampas kartu menantunya yang terbaring sakit untuk pergi berlibur. Adik ipar yang meninggalkan anaknya seperti barang rongsokan kepada kakak iparnya yang sedang sakit demi kesenangannya sendiri. Emosi yang selama ini saya tahan di balik nama keluarga kini terasa mendingin menjadi kemarahan yang menakutkan. Dengan tangan gemetar, saya bertumpu pada lantai dan perlahan bangkit. Rasa pusing seolah hilang seketika, dan kepala saya menjadi jernih seolah disiram air es. Saya paksakan mengangkat lengan yang sakit untuk merapikan rambut yang tergerai. Lalu, menghadap pintu yang tertutup, saya bergumam dengan suara pelan namun jelas. "Silakan, nikmati perjalanan kalian, Bu, Sinta." Meskipun suara saya tidak akan sampai kepada mereka, kalimat itu adalah sumpah yang saya ucapkan pada diri sendiri. Tekad dingin untuk tidak lagi hidup sebagai Anissa yang bodoh dan selalu ditindas kini menyelimuti seluruh tubuh saya. Meskipun saya sudah bertekad kuat sambil menatap pintu, kenyataan di depan mata begitu kejam. Di lantai ruang tamu, es krim yang dijatuhkan keponakan kedua meleleh dan lengket. Dada saya yang dioperasi terasa sakit seperti mau robek, tapi saya paksakan untuk mengatupkan gigi. Apa salah anak-anak kecil ini yang ditinggalkan karena keegoisan orang dewasa? Saya berpegangan pada dinding dan dengan susah payah pergi ke kamar mandi untuk mengambil lap basah. Saat saya membersihkan lantai sambil menahan lengan yang berat, keringat dingin bercucuran seperti hujan.
Tante, nasi. Aku lapar sekali, rasanya mau mati. Teriak keponakan pertama dengan suara keras tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Saya menenangkan dada yang berdenyut dan berjalan tertatih-tatih ke dapur. Menyalakan kompor dan meletakkan wajan di atasnya saja sudah menjadi pekerjaan yang luar biasa berat bagi saya saat ini. Saya mencari di kulkas, lalu memasak sosis dan telur goreng kesukaan anak-anak. Efek samping pengobatan yang keras membuat saya merasa sangat mual saat mencium bau minyak. Rasanya saya ingin muntah saat itu juga, tapi saya menahannya sambil berpegangan pada wastafel. Setelah saya siapkan makanan di meja makan, anak-anak mulai makan dengan lahap. Tetapi, sambil mengeluh tentang lauk dan menumpahkan nasi, keponakan pertama tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang menusuk hati saya. "Tante, kenapa tidak pakai gaun cantik seperti Mama?" Kata Mama, Tante Anissa itu memang ibu rumah tangga. Karena Tante cuma main-main di rumah setiap hari, jadi kalau kita datang, Tante harus masakin dan main sama kita. Sendok yang saya pegang jatuh ke lantai. Terang. Bersamaan dengan suara nyaring itu, hati saya pun hancur berkeping-keping. "Kamu bilang apa barusan? Mama kamu bilang, Tante ini orang yang hanya bermain di rumah?" Saat saya bertanya dengan suara bergetar, keponakan kedua menimpali dengan polos sambil mulutnya belepotan saus tomat. "Iya. Nenek juga bilang begitu. Katanya Tante Anissa itu asisten rumah tangga gratis di rumah kita, jadi kita boleh suruh-suruh sesuka hati." Melihat wajah polos anak-anak itu, napas saya terasa sesak dan pandangan saya menjadi gelap. Melalui mulut anak-anak inilah, terungkap sudah bagaimana ibu mertua dan Sinta memperlakukan saya di belakang selama ini. Saya menatap punggung anak-anak yang sedang makan, sambil meneteskan air mata tanpa suara. Setiap hari raya Idul Fitri, saya selalu mengirimkan parsel buah-buahan terbaik, dan biaya makan di luar pun selalu saya yang bayar. Tapi di mata mereka, saya hanyalah seorang asisten rumah tangga gratis. Rasa sakit hati dan amarah karena telah mengabdi pada keluarga yang saya percayai membuat darah saya terasa mendidih. Saya berusaha bertahan hingga malam, tetapi tubuh saya akhirnya mencapai batasnya. Membawa anak-anak ke kamar mandi untuk membersihkan mereka, dan menggelar kasur yang berat untuk menidurkan mereka adalah siksaan seperti di neraka bagi saya. Baru setelah memastikan anak-anak tertidur pulas, saya bisa merebahkan diri di tempat tidur kamar. Saat itulah, rasa dingin yang menusuk mulai menyerang, dan seluruh tubuh saya gemetar hebat. Rasa panas seperti bola api muncul dari area operasi, dan setiap kali bernapas, rasanya seperti ada pisau tajam yang mengoyak dada saya. Piyama saya basah kuyup oleh keringat dingin, dan pandangan saya menjadi putih dan kabur. Saya bahkan tidak punya tenaga untuk menelepon suami yang sedang dinas keluar kota. Rasa takut yang mencekam bahwa saya bisa mati sendirian di kamar ini menyelimuti saya. Dengan tangan gemetar, saya meraba-raba lantai dan berhasil meraih ponsel. Saya menekan nomor 112, dan dengan suara lirih, meminta tolong untuk diselamatkan. Saat suara sirene ambulans terdengar sayup-sayup, saya akhirnya kehilangan kesadaran. Ketika saya membuka mata lagi, yang terlihat adalah langit-langit ruang gawat darurat rumah sakit yang terang menyilaukan. Bau desinfektan yang menusuk hidung dan suara mesin yang berbunyi bip-bip berdengung di telinga saya. Sebuah jarum infus yang sangat besar tertancap di lengan saya, dan cairan dingin menetes perlahan ke dalam pembuluh darah. "Anissa, Anissa, kamu dengar aku? Kamu sudah sadar?" Seseorang memanggil nama saya dengan panik sambil mengguncang bahu saya. Setelah berusaha memfokuskan pandangan yang kabur, saya melihat Kak Rina, senior saya di masa kuliah yang sangat akrab dengan saya. Kak Rina bekerja sebagai kepala perawat di rumah sakit ini. Wajahnya pucat pasi dan matanya memerah. "Kak, aku kenapa? Dadaku sakit sekali," tanya saya dengan suara serak. Kak Rina tidak bisa menahan amarahnya dan bernapas dengan kasar. "Kamu ini habis melakukan apa di rumah? Baru berapa lama setelah operasi kanker? Angka infeksimu melonjak tinggi sekali. Kalau kamu terlambat 1 jam saja datang ke sini, kamu bisa dalam bahaya besar." Mendengar omelan senior yang menyayangi saya, tangis yang selama ini saya tahan akhirnya pecah. Saya menceritakan semuanya, tentang bagaimana ibu mertua dan Sinta merebut paksa kartu ATM saya untuk pergi berlibur, dan bagaimana mereka dengan tega meninggalkan keponakan-keponakan mereka yang masih kecil kepada saya yang sedang sakit.
Wajah senior saya mengeras karena marah saat mendengar cerita saya. Apa? Mereka meninggalkan anak-anak pada pasien kanker dan pergi bersenang-senang dengan kartumu? Manusia macam apa mereka itu? Kak Rina mengepalkan tangannya, dan dengan tegas menggenggam tangan saya yang terbaring di ranjang. Nisa, ini bukan masalah yang bisa dianggap remeh dan dilupakan. Ini sudah keterlaluan, mempermainkan nyawa orang. Mereka bukan keluarga, tapi musuh yang lebih buruk dari orang asing. Aku akan mengerahkan semua koneksi yang aku punya untuk membantumu. Kali ini, jangan hanya menangis seperti orang bodoh. Melihat tatapan Kak Rina yang tegas dan penuh tekad, saya perlahan mengangguk dengan wajah basah oleh air mata. Orang-orang yang telah menginjak-injak saya di balik nama keluarga. Sentuhan hangat tangan senior yang tulus mengkhawatirkan saya membuat kemarahan yang kuat dan panas mulai berkobar dari lubuk hati saya, kemarahan yang tidak akan pernah padam. Setelah saya menangis cukup lama sambil memegang tangan Kak Rina, terdengar suara langkah kaki berat seseorang yang berlari terengah-engah dari ujung koridor rumah sakit. Brak, pintu kamar terbuka dengan kasar dan muncul wajah yang saya kenal. Itu adalah suami saya, Bima, yang sedang dinas keluar kota. Bima berkeringat deras dengan dasi yang sudah longgar. Matanya sudah merah padam saat mendekati ranjang saya. Sayang, Anissa, ada apa ini? Bima melihat wajah pucat saya, dan lengan yang dipenuhi selang infus, lalu ia berlutut dan terduduk lemas di lantai. Selama ini, setiap kali ibu dan adiknya menyakiti saya sebagai menantu, Bima selalu menjadi orang yang serba salah di tengah-tengah. Dia sering memegang tangan saya dan memohon, bagaimanapun mereka keluargaku, bisakah kamu bersabar sedikit lagi? Tetapi hari ini, wajah Bima menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, seolah tidak percaya. Aku tadi mampir ke rumah, dan jantungku rasanya mau copot. Rumah berantakan seperti kapal pecah, dan hanya ada 2 keponakan kita yang bermain-main di ruang tamu. Aku dapat telepon kalau kamu dilarikan ke UGD. Kamu tahu tidak betapa gilanya aku menyetir ke sini? Kemana ibu dan Sinta? Kenapa mereka meninggalkan anak-anak sendirian? Saat Bima berteriak terengah-engah, Kak Rina yang berada di sampingnya menyela dengan suara dingin. Kemana katamu? Mereka meninggalkan anak-anak pada menantu yang sakit dan pergi berlibur ke pemandian air panas. Katanya begitu. Itu pun dengan merebut paksa kartu ATM untuk biaya hidup Anissa. Kata-kata tajam Kak Rina membuat Bima ternganga seolah kepalanya baru saja dipukul dengan palu godam. Apa? Liburan? Ibu dan Sinta pergi liburan? Bima mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menekan dan melihat foto profil di aplikasi pesan singkat Sinta. Di sana, terpampang jelas foto ibu mertua dan Sinta yang tersenyum cerah dengan latar belakang yang indah. Di bawah foto itu, bahkan tertulis kalimat pamer, makan enak dan istirahat yang nyenyak. Melihat itu, air mata Bima jatuh berderai. Manusia-manusia gila ini. Keterlaluan sekali. Bagaimana bisa mereka melakukan ini pada orang yang baru saja sembuh dari operasi kanker dan masih sulit bernapas? Ini bukan perbuatan manusia. Bagaimana bisa mereka melakukan ini pada istriku? Bima menggeram, hampir membanting ponselnya ke lantai. Wajahnya memerah padam, dan tangannya yang terkepal gemetar karena marah. Inilah pertama kalinya Bima, yang selalu terlihat kecil di hadapan ibu dan adiknya, meledak dan meraung seperti binatang buas. Bima menyalakan amarahnya dan menelepon ibunya. Belum sempat nada sambung berbunyi beberapa kali, terdengar suara ceria ibunya. Oh, anakku, perjalanan dinasmu lancar? Kamu tidak tahu betapa enak dan segarnya air pemandian di sini. Mendengar suara ibunya yang tanpa dosa dan gembira, Bima akhirnya kehilangan akal sehatnya dan berteriak, "Ibu, ibu bukan manusia." Anissa sekarang terbaring di UGD karena luka operasinya infeksi parah. Bagaimana bisa ibu meninggalkan anak-anak di rumah dan bahkan mencuri kartu Anissa untuk bersenang-senang di sana? Terdengar suara ibu mertua yang tergagap karena kaget dari seberang telepon. Bu, bukan begitu, aku kira dia sudah sembuh total. Lagi pula, apa aku ini pencuri? Memakai sedikit uang menantu memangnya masalah besar sampai kamu semarah ini? Anissa pasti bisa menjaga anak-anak baik-baik, kenapa kamu yang berteriak-teriak? Sikap ibu mertua yang justru menyalahkan membuat Bima tertawa hampa karena tidak percaya. Tutup teleponnya. Mulai sekarang,
Aku tidak punya ibu dan adik lagi. Jangan pernah berpikir untuk menemuiku seumur hidupmu. Bima langsung mematikan telepon. Kemudian, ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis terseduh-seduh. Sayang, aku minta maaf. Karena aku bersikap seperti orang bodoh, kamu jadi tidak dihargai seperti ini. Aku benar-benar berdosa. Ini semua salahku. Melihat Bima yang bersimpuh di samping tempat tidur saya dan memohon ampun, saya hanya bisa mengatupkan bibir pucat saya. Di dalam dada saya, bukan lagi air mata panas yang mengalir, melainkan serpihan es yang dingin dan tajam yang seolah mulai tumbuh. Saya tidak mengelus kepala Bima yang menangis atau menghiburnya. Sebaliknya, saya berkata kepadanya dengan suara yang sangat kering dan tenang. Sayang, aku sudah sangat lelah. Kita cerai saja. Satu kalimat itu membuat suasana di kamar rumah sakit membeku seketika. Bima mengangkat kepalanya dengan cepat dan menatap saya dengan wajah pucat pasi. Anissa, apa maksudmu? Cerai? Aku janji akan menjadi suami yang baik untukmu. Tolong jangan katakan hal menakutkan seperti itu, ya? Bima memegang tangan dingin saya dan memohon. Melihat wajah Bima yang basah oleh air mata dan ingus, saya memalingkan pandangan dengan dingin keluar jendela. Kamu juga tahu, kan? Ibumu dan adikmu tidak akan pernah berubah seumur hidup mereka. Aku ingin hidup sekarang. Jika aku terus hidup sebagai menantu di keluargamu, rasanya aku akan mati karena sakit hati sebelum penyakitku sembuh total. Jadi, tolong blokir semua transaksi di kartuku dan tanda tangani surat cerainya. Mendengar kata-kata saya yang tegas dan dingin, Bima gemetar dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Kemudian, ia menggenggam tangan saya lebih erat dan matanya membelalak. Di matanya, terpancar tekad kuat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tidak, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kita tidak akan pernah cerai. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Bima menggeretakkan giginya dan memukul pegangan ranjang rumah sakit dengan keras. Kali ini, aku yang akan membereskan semuanya. Aku akan membuat ibu dan Sinta menjadi manusia yang semestinya. Aku akan membuat mereka membayar dengan air mata darah atas apa yang telah mereka lakukan padamu, jadi kamu cukup istirahat saja. Suara Bima serak karena amarah dan rasa bersalah. Saya hanya menatap bahunya yang bergetar tanpa menjawab. Inilah saatnya. Pria yang seumur hidupnya selalu merasa kecil di hadapan keluarganya, akhirnya bangkit dengan kapak di tangan. Beberapa hari berlalu setelah saya mendengar tekad Bima. Meskipun tubuh saya masih sakit, pikiran saya menjadi lebih dingin dan jernih dari sebelumnya. Bima selalu menyempatkan diri datang ke rumah sakit untuk menemani saya. Ia mulai mengusut satu persatu semua perbuatan keji yang telah dilakukan oleh ibu dan adiknya. Sayang, buku catatan pengeluaran dan laptopmu yang ada di laci meja kerja sudah aku bawa semua. Kata Bima sambil meletakkan tas besar dengan hati-hati di atas ranjang rumah sakit. Saya bersandar di ranjang dan mengangkat lengan saya yang berat untuk membuka tas itu. Selama bekerja menerjemahkan buku, saya selalu memiliki kebiasaan mencatat semuanya dengan teliti. Struk pembayaran, riwayat transaksi bank, dan bahkan pesan singkat yang saya terima dan kirim, semuanya saya kumpulkan tanpa terkecuali. Saat itu, terdengar suara ketukan di pintu kamar. Mbak Anissa, bagaimana keadaannya? Orang yang masuk adalah Pak Pandu, seorang produser program gelar wicara di sebuah stasiun TV swasta. Beliau adalah orang yang sering saya hubungi terkait pekerjaan terjemahan. Kebetulan beliau ada urusan di dekat rumah sakit, jadi beliau datang menjenguk sambil membawa sekeranjang buah. Kepala perawat, Kak Rina, juga masuk ke kamar untuk memeriksa kondisi saya. Ya ampun, dalam beberapa hari wajahmu jadi tirus sekali, kata Pak Pandu dengan nada prihatin sambil menatap saya. Kak Rina melipat tangannya dan berkata dengan nada dingin, jangan ditanya. Ibu mertua dan adik iparnya merebut paksa kartu ATM-nya yang sedang sakit untuk pergi bersenang-senang. Mereka meninggalkan anak-anak kecil begitu saja di rumah. Mendengar itu, Pak Pandu terkejut dan matanya membulat. Apa? Zaman sekarang masih ada keluarga seperti itu? Mbak Anissa, ini kisah yang luar biasa, cukup untuk dijadikan bahan di program acara saya. Pak Pandu, yang naluri profesinya langsung muncul, mengeluarkan buku catatan dan berkata dengan antusias. Kami mulai membuka satu persatu catatan rinci yang dibawa oleh Bima.
Jumlah uang yang selama ini dipaksakan oleh ibu mertua dan Sinta kepada saya benar-benar di luar dugaan. Sayang, ini apa semua? Mulai dari biaya les anak-anak Sinta, biaya rumah sakit ibu, sampai biaya hidup mereka semua dibayar dengan kartumu? Bima tidak bisa menutup mulutnya melihat riwayat transaksi kartu kredit di layar laptop. Iya. Biaya makan keluarga yang katanya mau ditraktir Sinta karena baru gajian pun, ujung-ujungnya struknya disodorkan diam-diam kepadaku, jawab saya dengan datar. Bima menjadi sangat marah, hingga memukul-mukul dadanya sendiri. Namun, saat kami memeriksa catatan satu persatu dengan teliti, kami menemukan satu hal yang sangat aneh. Sejumlah besar uang yang tidak diketahui asalnya keluar dari rekening biaya hidup saya setiap bulan. Mbak Anissa, uang ini untuk apa? Setiap bulan keluar 5 juta rupiah secara rutin. Sepertinya ini untuk membayar cicilan pinjaman, kata Pak Pandu sambil menunjuk layar laptop dengan jarinya. Saya mengerutkan kening. Tidak mungkin. Saya tidak pernah meminjam uang dari bank. Bima segera menelepon bank untuk memeriksanya. Wajah Bima yang sedang berbicara di telepon seketika menjadi pucat seperti kertas. Ponsel di tangannya bahkan hampir jatuh ke lantai. Sayang, ada apa? Ada masalah apa? Tanya saya dengan cemas. Bima menjawab dengan suara gemetar, ibu diam-diam mengambil pinjaman atas namamu. Tidak hanya itu, beliau juga mendaftarkan asuransi mahal atas namamu, dan uangnya diam-diam ditransfer ke rekeningnya. Kamar rumah sakit menjadi sunyi senyap seolah disiram air es. Kak Rina tertawa hampa karena tidak percaya. Gila. Ini bukan lagi keluarga, ini benar-benar penjahat. Pak Pandu juga memasang wajah serius, membetulkan kacamatanya, dan meninggikan suaranya. Benar sekali, mencuri identitas menantu untuk meminjam uang dan mendaftarkan asuransi adalah tindak pidana penipuan yang jelas. Ini adalah kejahatan yang sangat serius, bahkan jika langsung dilaporkan ke polisi dan dipenjara pun tidak ada yang bisa membantah. Bima menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan meratap seperti binatang buas untuk waktu yang lama. Kenyataan bahwa keluarganya sendiri tidak hanya morotin istrinya, tetapi juga mencuri namanya, untuk membuat utang terasa begitu mengerikan dan menyakitkan. Namun, Bima segera mengangkat kepalanya, matanya membelalak, dan ia bangkit dari tempatnya dengan wajah menakutkan. Baguslah. Justru dengan adanya bukti yang jelas seperti ini, tidak ada lagi alasan untuk memaafkan mereka. Kami mencetak semua perbuatan yang dilakukan oleh ibu mertua dan Sinta, di atas kertas dengan huruf besar. Surat perjanjian pinjaman yang diambil dengan lancang menggunakan nama menantu. Riwayat transaksi kartu kredit yang digunakan untuk makan sepuasnya dan berfoya-foya saat berlibur, meninggalkan orang sakit dan keponakan-keponakan mereka. Dan juga surat keterangan dokter dari rumah sakit yang menunjukkan kondisi saya yang serius, yang disiapkan langsung oleh Kak Rina. Bukti-bukti yang tidak bisa dibantah itu dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah amplop coklat tebal. Pak Pandu juga membawa salinan dokumen-dokumen itu dan berjanji akan menanyakannya secara rinci kepada pengacara yang ia kenal di stasiun TV. Setelah semua persiapan selesai, Bima menggenggam amplop tebal itu dengan erat dan berkata dengan dingin, lusa adalah hari mereka pulang. Begitu sampai di rumah, alih-alih sambutan hangat, mereka akan merasakan sambutan dari amplop ini terlebih dahulu. Saya pun diam-diam mencengkeram spray tempat tidur. Saya hanya bisa memikirkan ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh ibu mertua dan Sinta, yang pasti sedang tertawa tanpa dosa setelah mengoyak-ngoyak hati saya, saat melihat bukti-bukti ini. Akhirnya, hari kepulangan ibu mertua dan Sinta tiba. Saya ingin menghadapi mereka secara langsung meskipun harus memaksakan diri, jadi saya pulang sebentar ke rumah dengan bantuan Bima. Di sofa ruang tamu, saya, Bima, Kak Rina, dan Pak Pandu duduk berdampingan. Suasana di rumah sangat tegang, bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Sekitar pukul 1 siang, terdengar suara riang orang menekan kata sandi pintu dari luar. Bip bip, bip bip bip, pintu terbuka lebar, dan bersamaan dengan suara roda koper, suara keras ibu mertua menggema di dalam rumah. Aduh, pegal sekali badanku. Kursi pesawatnya sempit dan tidak nyaman, pinggangku rasanya mau patah. Hei, Anissa, kemana cucu-cucuku? Kenapa rumah sepi sekali seperti kuburan? Ibu mertua memanggil saya dengan suara melengking sambil melepas sepatunya di depan pintu.
Sinta yang menyusul di belakangnya juga menggerutu dengan nada kesal. Mbak, aku lapar sekali sampai pusing. Harusnya kan siapkan makanan hangat yang banyak untuk menyambut kami pulang. Kenapa diam saja? Cepat keluarkan makanan dari kulkas. Kedua orang itu masuk ke ruang tamu dan tertegun di tempat seolah melihat hantu saat melihat kami berempat duduk di sofa. Loh, kenapa kamu sudah di rumah jam segini, nak? Dan siapa orang-orang ini? Ibu mertua menatap kami bergantian dengan wajah bingung. Saya memegangi bagian yang dioperasi dan menatap ibu mertua dengan tatapan dingin. Bima menahan napasnya yang menggeram seperti binatang buas dan langsung bangkit dari tempatnya. Ia mengambil amplop coklat tebal yang ada di atas meja dan melemparkannya ke lantai ruang tamu dengan suara keras. Ibu. Seharusnya ibu tidak masuk ke rumah ini untuk makan, tapi berlutut dan memohon ampun padaku dan Anissa. Teriakan Bima membuat ibu mertua terkejut dan mundur beberapa langkah. Berani-beraninya kamu membentak ibumu sendiri. Aku ini ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kamu membela istrimu dan melotot seperti itu? Memangnya kenapa dengan secarik kertas itu? Aku hanya meminjam nama menantuku, apa itu dosa besar sampai kalian memperlakukanku seperti penjahat keji? Ibu mertua justru berteriak lebih keras dan memaksa. Bima tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Lihat baik-baik, Bu. Ini semua bukti perbuatan ibu dan perempuan itu pada istriku. Bima mengeluarkan kertas-kertas dari amplop yang jatuh di lantai dan melemparkannya ke arah wajah ibu mertua. Kertas-kertas putih itu berhamburan di lantai ruang tamu. Surat keterangan dokter yang menyatakan Anissa dilarikan ke UGD karena komplikasi pasca operasi. Struk pembayaran yang menunjukkan kalian makan sepuasnya dengan kartu orang yang sedang sakit. Mendengar teriakan Bima yang mendidih, wajah ibu mertua dan Sinta seketika berubah menjadi pucat pasi. Sinta melihat struk kartu kredit yang berjatuhan di lantai, menelan ludah, dan perlahan-lahan mundur. Mas, itu bukan sengaja. Kami kira Mbak Anissa sudah sembuh. Pembelaan Sinta tidak sempat selesai. Bima menunjuk Sinta dengan marah dan berteriak seperti petir. Diam kamu. Kamu tega meninggalkan anak-anakmu pada orang yang sekarat dan masih bisa makan dengan lahap? Mau aku laporkan kamu ke polisi sekarang juga atas penelantaran anak supaya mantan suamimu mengambil hak asuh anak-anakmu? Sinta ternganga, tidak bisa berkata apa-apa, dan mulai gemetar hebat. Bima menatap ibunya dengan mata merah. Dan ibu, bagaimana bisa ibu, yang berwujud manusia, mencuri nama menantu untuk mengambil pinjaman? Ibu pikir aku tidak akan tahu selamanya kalau ibu meminjam uang atas nama Anissa dan diam-diam mentransfer uang asuransi ke rekening ibu? Mendengar kata-kata itu, kaki ibu mertua lemas seketika. Ia jatuh terduduk di lantai dan tergagap dengan wajah pucat. Itu. Aku kan rencananya mau melunasinya nanti kalau arisanku cair. Memangnya kenapa kalau aku pinjam nama menantu sebentar? Kenapa kamu mau memakanku hidup-hidup? Ibu mertua terus saja memaksa dan berteriak-teriak meskipun sudah terduduk di lantai. Saat itulah, Pak Pandu yang duduk di sampingnya angkat bicara dengan suara yang sangat sopan namun menusuk hingga ke tulang. Ibu, meminjam nama menantu tanpa izin untuk mengambil pinjaman adalah kejahatan yang sangat serius. Sama seperti mencuri uang orang lain. Ini bukan masalah keluarga yang bisa diselesaikan begitu saja. Ini adalah perbuatan yang bisa membuat ibu langsung masuk penjara. Peringatan tajam dari Pak Pandu membuat ibu mertua terbelalak dan terengah-engah seolah mau pingsan. Kak Rina pun tidak mau kalah. Ia melipat tangannya dan menambahkan dengan dingin, lihat baik-baik surat keterangan dokter ini. Menyiksa dan menelantarkan pasien yang sakit hingga separah ini adalah bentuk penganiayaan. Pihak rumah sakit kami juga tidak akan tinggal diam melihat kondisi pasien kami menjadi seperti ini, jadi bersiap-siaplah. Dihujani bukti dan tekanan dari berbagai arah, ibu mertua dan Sinta terdiam 1000 bahasa. Kesombongan mereka yang beberapa saat lalu masih berteriak-teriak lenyap tak berbekas. Wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka bergerak gelisah, seolah terjadi gempa bumi. Saya perlahan bangkit dari tempat duduk dan menatap ibu mertua yang terduduk di lantai dengan dingin. Lalu, saya menoleh ke arah Bima yang berdiri di samping saya dan berkata pelan, sayang, aku tidak mau melihat wajah orang-orang ini lagi dan berbicara dengan mereka. Mendengar kata-kata saya, Bima mengangguk berat dan menunjuk ke arah pintu depan. Lalu,
Ia menyatakan dengan suara yang tegas dan menakutkan hingga menggema di seluruh rumah, "Ibu, dan kamu, keluar dari rumahku sekarang juga. Ibu, adik, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di rumah ini lagi." Satu kalimat dingin dari Bima itu membuat keheningan yang membekukan menyelimuti ruang tamu. Teriakan Bima yang menggelegar menggema di ruang tamu. Namun, ibu mertua yang seumur hidupnya hanya hidup dengan keras kepala dan keegoisannya tidak mungkin akan mundur begitu saja. Ibu mertua bangkit dengan terhuyung-huyung sambil bertumpu pada lantai, lalu justru berteriak dengan suara penuh amarah. "Berani-beraninya kamu melakukan ini padaku. Bagaimanapun juga, aku ini ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu dengan susah payah. Beraninya kamu membela istrimu dan melotot padaku. Memangnya kenapa dengan secarik kertas itu? Aku hanya meminjam nama menantuku, apa itu dosa besar sampai kalian memperlakukanku seperti penjahat keji?" Ibu mertua terus saja menyalahkan saya dan menatap saya dengan tatapan buas seolah ingin memakanku hidup-hidup. Sinta pun bersembunyi di belakang ibunya dan ikut menimpali dengan sinis. "Benar, Mas, ibu kan tidak berniat untuk tidak melunasi utangnya. Mbak Anissa saja yang terlalu keras kepala, makanya hubungan keluarga jadi renggang." Saya benar-benar tidak habis pikir dan kehabisan kata-kata. Saat saya menggigit bibir karena menahan amarah yang meluap-luap, Pak Pandu yang sedari tadi hanya mengamati situasi, memberikan peringatan dengan suara yang berat dan tegas. Ini sama sekali bukan masalah keras kepala dalam keluarga. Saya baru saja memastikan semuanya dengan pengacara konsultan di stasiun TV sebelum datang ke sini. Meskipun keluarga, tindakan mencuri KTP orang lain secara diam-diam untuk membuat utang termasuk dalam pemalsuan dokumen dan penipuan. Ibu telah melakukan transaksi keuangan dengan mencuri nama menantu, jadi ibu adalah seorang kriminal tanpa ada ruang untuk pembelaan. Pak Pandu menaikkan kacamatanya dan menatap ibu mertua dengan tajam. "Jika kami membawa semua bukti ini ke kantor polisi sekarang juga, ibu akan langsung dijebloskan ke penjara hari itu juga. Dan putri ibu yang ada di samping, karena ikut menggunakan kartu curian, akan ikut diselidiki sebagai kaki tangan." Mendengar kata penjara, wajah ibu mertua yang tadinya angkuh seketika berubah menjadi pucat kelabu. "Penjara? Kenapa aku harus ke penjara? Aku tidak mau." Ibu mertua menggapai-gapai udara dengan tangan gemetar dan meronta-ronta. Namun, Kak Rina memotong semua rontaan sia-sia itu dengan ucapan dingin. "Tentu saja, ibu harus masuk penjara. Tidakkah ibu lihat angka infeksi yang tertulis di surat keterangan dokter di tangan saya ini? Memperbudak dan menelantarkan pasien kritis yang baru saja menjalani operasi kanker hingga separah ini, menurut hukum kedokteran, termasuk dalam tindakan penganiayaan yang sangat serius. Pihak rumah sakit kami juga tidak akan tinggal diam melihat kondisi Anissa menjadi seperti ini." Kata-kata menakutkan seperti polisi, penjara, dan penganiayaan yang beterbangan seperti panah dari segala arah membuat kedua orang itu gemetar hebat. Saat itulah, di tengah keheningan yang mencekam, dering ponsel Sinta berbunyi nyaring. Sinta yang terkejut, dengan panik mencari ponsel di dalam tasnya, dan menjawab telepon. "Halo?" Dari seberang telepon, terdengar suara mantan ibu mertua Sinta, atau nenek dari anak-anaknya, yang menggema hingga ke seluruh ruang tamu. "Hei, kamu sudah gila ya? Aku baru saja menelepon cucu-cucuku yang berharga, dan aku sangat terkejut. Apa? Kamu meninggalkan anak-anak di rumah kakak iparmu yang sakit dan pergi bersenang-senang ke pemandian air panas dengan ibumu?" Sinta gemetar memegang telepon dan dengan terpaksa berbohong. "Tidak, Bu. Bukan begitu. Mbak Anissa bilang dia sudah sembuh, dan menyuruh kami untuk berlibur sebentar, jadi kami hanya menitipkannya sebentar." Namun, bentakan marah dari mantan ibu mertuanya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. "Jangan berbohong," kata anak-anak, mereka tidak diberi makan dan gemetaran di sudut kamar. Dan lagi, mereka melihat tante mereka muntah darah dan dibawa oleh ambulans. Kamu tahu betapa takutnya mereka sampai menangis? Aku tidak bisa mempercayakan cucu-cucuku pada perempuan tidak bertanggung jawab dan kejam sepertimu lagi. Cepat kemasi semua barang anak-anak. Kami akan segera menyewa pengacara untuk mengambil hak asuh dan menjemput mereka hari ini juga. Tut, tut, tut. Suara telepon yang diputus dengan kasar menggema di ruang tamu yang luas. Sinta kehilangan seluruh kekuatannya, ponselnya jatuh,
dan ia terduduk lemas di lantai. "Mas, bagaimana ini? Keluarga mantan suamiku mau mengambil anak-anak. Aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Mas, tolong telepon mereka sekali saja, tolong bujuk mereka." Sinta menangis terseduh-seduh sambil memegangi ujung celana Bima dan memohon dengan putus asa. Namun, Bima menepis tangan Sinta dengan kasar, seolah menyingkirkan serangga menjijikkan. "Kenapa aku harus membantumu? Daripada dibesarkan oleh ibu egois sepertimu, lebih baik 1000 kali lipat bagi anak-anak untuk tinggal bersama keluarga ayah mereka." Bima menatap ibu dan adiknya yang terduduk di lantai dengan mata merah yang menakutkan. "Sudah kubilang, keluar dari rumahku sebelum aku menyeret kalian ke kantor polisi." Barulah saat itu kedua orang itu menyadari kenyataan pahit. Ketakutan yang mengerikan bahwa mereka bisa diseret ke kantor polisi dan mendekam di sel yang dingin. Keputusasaan karena satu-satunya putra yang bisa diandalkan telah sepenuhnya berpaling, dan anak-anak yang berharga akan direnggut selamanya. Terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar, ibu mertua dan Sinta, seolah berjanji, berlutut. Mereka merangkak di lantai dan mendekati kaki saya. Mereka mulai menggosok-gosokkan kedua tangan dan menangis memohon dengan menyedihkan. "Anissa, nak. Orang tua ini sepertinya sudah gila sesaat, mungkin kerasukan setan. Aku salah. Tolong, jangan laporkan ke polisi. Aku sudah tua, aku tidak mau masuk penjara yang dingin." Ibu mertua memegangi ujung celana saya dan terus menundukkan kepala sambil membasahi wajah keriputnya dengan air mata. Sinta juga mengusapkan wajahnya yang penuh riasan ke punggung kaki saya dan menangis terseduh-seduh. "Mbak, aku benar-benar berdosa. Aku rasa ini adalah hukuman, karena selama ini aku bersikap kurang ajar pada Mbak. Kalau anak-anakku direnggut, aku benar-benar akan mati. Mbak, tolong telepon mertuaku sekali saja. Bilang saja aku berkunjung dengan baik. Aku janji akan menjadi budak Mbak seumur hidup. Aku akan melakukan apapun yang Mbak perintahkan." Beberapa hari yang lalu, mereka adalah orang-orang yang dengan angkuh mengambil kartu kredit dari dompet saya dan menertawakan saya. Mereka adalah manusia sombong yang meremehkan saya, menganggap saya hanya sebagai asisten rumah tangga gratis yang bersantai di rumah. Sekarang, mereka bersujud di lantai ruang tamu yang dingin, menangis seperti binatang buas, memohon untuk diselamatkan. Menatap wujud mereka yang menyedihkan dan hina itu, saya hanya bisa menghela napas panjang dan dalam tanpa berkata apa-apa. Saya menatap kedua orang yang bersujud di kaki saya sambil menangis terseduh-seduh. Beban berat di dada saya seolah terangkat, dan saya merasa lega. Namun, saya sama sekali tidak goyah. Saya tidak berniat untuk luluh, hanya karena beberapa tetes air mata palsu yang mereka keluarkan. Saya berkata kepada kedua orang yang menangis seperti binatang buas itu dengan suara yang sangat dingin, "Lepaskan tangan kotor kalian sekarang juga." Baju saya jadi kotor. Mendengar suara saya yang dingin dan tegas, ibu mertua dan Sinta terkejut dan melepaskan pegangan mereka dari celana saya. "Ibu dan Sinta, sebaiknya kalian jangan berpikir bisa lolos dengan berpura-pura kasihan. Di dunia ini tidak ada yang gratis, dan tidak ada permintaan maaf tanpa syarat." Saya mengambil setumpuk kertas yang sudah saya siapkan dengan rapi dari dalam amplop di atas meja. Lalu, saya melemparkannya ke hadapan mereka. "Ini apa semua?" tanya ibu mertua sambil mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. "Ini adalah surat perjanjian dan surat pernyataan yang saya tulis sendiri selama beberapa malam. Jika kalian tidak mau diseret ke kantor polisi dan makan nasi penjara yang dingin, segera bubuhkan cap jempol kalian di kertas ini sebagai tanda setuju untuk memenuhi semua syarat yang saya ajukan." Ibu mertua dan Sinta membaca surat itu dengan mata gemetar dan wajah pucat. Syarat yang saya ajukan sangat sederhana dan jelas. Pertama, segera lunasi seluruh utang pinjaman yang diambil secara diam-diam menggunakan nama saya paling lambat besok. Kedua, kembalikan semua biaya liburan ke pemandian air panas dan biaya les keponakan yang telah dihabiskan dengan kartu saya, hingga ke sen terakhir. Ketiga, bubuhkan cap dan buat akta notaris untuk surat pernyataan yang berisi bahwa kalian tidak akan pernah lagi menitipkan anak-anak kepada saya secara sembarangan dan tidak akan pernah muncul di hadapan saya lagi. Mendengar semua syarat yang luar biasa itu, ibu mertua tiba-tiba membelalakan matanya dan memukul-mukul dadanya. "Ya Tuhan, nasibku.
Kamu benar-benar berniat untuk mencekik ibumu yang sudah tua ini. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk dilunasi besok? Tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa. Lebih baik bunuh saja aku. Bunuh. Sikap memohon ampunnya beberapa saat yang lalu lenyap tak berbekas. Ibu mertua kembali berbaring di lantai ruang tamu dan berteriak-teriak dengan tidak tahu malu. Sinta pun ikut menangis di sampingnya. Benar, Mbak. Kata ibu benar. Dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk dilunasi dalam sehari? Kami janji akan bersikap baik ke depannya. Tidak bisakah Mbak memaafkan kami kali ini saja? Mereka benar-benar orang-orang yang tidak bisa ditolong lagi. Saya merasa sangat muak hingga tidak ingin menjawab dan hanya bisa mengatupkan mulut. Saat itulah, Bima yang berdiri di samping saya, marah besar dan berteriak seperti petir kepada ibunya yang berbaring di lantai. Ibu, bangun dari lantai itu sekarang juga. Mendengar bentakan keras Bima, ibu mertua terkejut dan berhenti menangis pura-pura. Kalau tidak punya uang, cairkan saja arisan yang selama ini ibu kumpulkan, atau jual semua perhiasan emas kebanggaan ibu itu. Kalau masih kurang, jual saja uang sewa rumah yang ibu tinggali sekarang. Bima menatap ibu dan adiknya bergantian dengan mata merah yang menakutkan dan menegaskan dengan keras. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan kalian. Pilih salah satu. Bubuhkan cap jempol di surat pernyataan ini dan kembalikan semua uangnya, atau ikut aku ke kantor polisi sekarang juga. Mendengar kata kantor polisi lagi, semangat ibu mertua yang tadinya berteriak-teriak langsung kempes seperti balon yang tertusuk. Pak Pandu dan Kak Rina yang berada di sampingnya juga melipat tangan dan menekan mereka dengan tatapan dingin. Ibu, sebaiknya ibu segera membuat keputusan sebelum kami memanggil tim kamera liputan dari stasiun TV kami. Peringatan tajam dari Pak Pandu membuat ibu mertua gemetar hebat. Akhirnya, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, ibu mertua meneteskan air mata dan dengan lemas mengulurkan tangannya ke arah surat-surat itu. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apapun untuk melunasinya. Tolong jangan laporkan ke polisi. Ibu mertua membubuhkan cap jempolnya di surat pernyataan dengan tangan gemetar. Sinta juga membubuhkan cap jempol merah di surat pernyataan dengan wajah pucat dan menangis tersedu-sedu. Mas, aku sudah cap. Aku tidak mau anak-anakku diambil. Aku akan segera menjemput mereka. Tolong telepon mertuaku baik-baik, ya. Namun, Bima merebut surat-surat yang sudah dicap oleh kedua orang itu dengan kasar. Setelah memastikan cap jempolnya tercetak dengan benar, ia menjawab Sinta dengan dingin. Gila kamu, kenapa aku harus menelepon ke sana? Kalau kamu mau mempertahankan anak-anakmu, kamu sendiri yang pergi ke mantan suamimu, berlutut, dan memohon ampun. Mulai sekarang, urus anak-anakmu dengan hasil jerih payahmu sendiri. Mendengar pernyataan dingin Bima, Sinta terduduk lemas di lantai ruang tamu dengan ekspresi putus asa seolah langit runtuh. Bima menyerahkan surat-surat yang menandakan kemenangan mutlak itu ke tangan saya dengan hati-hati dan hangat. Melihat kertas-kertas dengan cap jempol merah yang jelas itu, saya merasa seolah ada angin segar yang bertiup di dalam hati saya. Inilah saat yang melegakan, saat orang-orang yang selama ini morotin saya dengan alasan keluarga yang dangkal, akhirnya menggali kubur mereka sendiri dan hancur total. Saya menatap ibu mertua dan Sinta yang gemetar dan saling berpelukan, lalu untuk terakhir kalinya berkata dengan dingin, jika besok pagi uangnya belum lunas, saya akan langsung pergi ke kantor polisi dengan surat pernyataan ini. Urusan kita sudah selesai, silakan keluar dari rumah saya. Mendengar perintah pengusiran yang tegas itu, kedua orang itu tidak bisa lagi berdalih apa-apa. Seperti prajurit yang kalah perang, mereka menundukkan kepala dan menyeret koper merah muda yang berat itu sambil berjalan terhuyung-huyung ke arah pintu depan. Brak. Punggung menyedihkan kedua orang itu benar-benar lenyap dan pintu depan yang berat tertutup rapat. Keesokan paginya setelah ibu mertua dan Sinta diusir dari rumah, suasana tegang menyelimuti rumah saat jam 11 pagi, batas waktu yang dijanjikan semakin dekat. Bima duduk di sofa ruang tamu sambil terus menatap layar ponselnya. Saya merapikan buku-buku terjemahan di ruang kerja kecil sambil menunggu dengan tenang. Tepat 5 menit sebelum jam 11, terdengar sorakan keras Bima dari ruang tamu. Sayang, sudah masuk. Uangnya sudah masuk semua. Bima membuka lebar pintu ruang kerja,
dan menyodorkan layar ponselnya ke depan mata saya. Di layar, tertera dengan jelas jumlah utang pinjaman yang diambil diam-diam atas nama saya dan seluruh tagihan kartu kredit yang dihabiskan Sinta saat berlibur. Jumlahnya sempurna, tidak kurang 1 sen pun. Saya menatap angka-angka itu, dan perlahan membuka bibir saya, yang tadinya terkatup rapat. Akhirnya lunas juga. Saat saya berkata dengan datar, Bima mendengus dan menjawab, tentu saja, kalau tidak mau makan nasi penjara, ya harus cari uang bagaimanapun caranya. Menurut cerita Bima, ibu mertua benar-benar dipermalukan saat mencari uang. Kemarin, begitu diusir dari rumah kami, ibu mertua langsung menemui ketua arisan di lingkungannya. Beliau duduk di lantai, menangis, dan memohon agar bisa mencairkan uang arisannya lebih dulu karena ada keperluan mendesak. Beliau yang selama ini selalu membual kepada para tetangga, bahwa beliau hidup mewah berkat putra dan menantunya yang kaya. Tiba-tiba memohon untuk mencairkan arisan, tentu saja beliau menjadi bahan gunjingan di lingkungan sekitar. Karena uang itu masih jauh dari cukup, ibu mertua bahkan menjual semua perhiasan emas yang selama ini ia sayangi seperti nyawanya sendiri. Sayang, kata orang, ibu kemarin menangis seperti binatang buas saat menjual kalung emas tebal dan cincin kawinnya di toko emas. Para tetangga sampai berdecak lidah melihatnya. Bima menceritakannya dengan nada puas, meskipun itu adalah ibunya sendiri. Sepertinya Bima sudah benar-benar kehilangan semua rasa sayangnya pada keluarga yang telah mencelakakan istrinya. Sementara ibu mertua menjual perhiasan untuk melunasi utang, nasib Sinta juga sangat menyedihkan. Sinta kemarin malam langsung berlari ke rumah mantan mertuanya dan berlutut hingga lututnya lecet. Setelah menangis dan memohon agar tidak akan pernah lagi menitipkan anak-anaknya sembarangan, akhirnya ia diizinkan membawa pulang anak-anaknya. Namun, harga yang harus dibayar untuk mempertahankan anak-anaknya adalah kenyataan pahit bagi Sinta. Karena uang arisan dan perhiasan ibu mertua sudah habis untuk melunasi utang saya, biaya hidup mereka pun terputus. Gaji yang ia dapat dari bekerja di department store tidak akan cukup untuk membesarkan kedua anaknya dan merawat ibunya. Akhirnya, Sinta, yang seumur hidupnya, tidak pernah mengenal kerja keras, dan hanya suka berdandan mewah, mulai bekerja di sebuah restoran daging panggang setiap akhir pekan. Sore harinya, saat kami sedang makan buah di ruang tamu, ponsel Bima berdering keras. Di layar, tertera nama Sinta. Bima menjawab telepon dengan wajah kesal. Kenapa? Uangnya kan sudah lunas. Seharusnya tidak ada urusan lagi. Tidak tahu malu sekali kamu menelepon lagi. Saat Bima membentak dengan ketus, terdengar suara tangis Sinta dari seberang telepon. Suara tangisnya begitu keras hingga terdengar jelas di telinga saya. Mas, aku capek sekali. Pergelangan tanganku rasanya mau patah karena seharian membersihkan panggangan berat dan mengangkat arang di restoran. Sampai di rumah, anak-anak merengek lapar. Tapi aku tidak punya tenaga untuk memasak. Aku benar-benar tidak tahu kalau mengurus anak, memandikan dan memberi mereka makan itu pekerjaan yang sangat berat. Sinta menangis terseduh-seduh, meluapkan semua kesedihannya kepada Bima. Biasanya, Bima pasti akan merasa kasihan pada adiknya dan segera mentransfer uang saku. Namun, kali ini Bima hanya tertawa sinis. Hei, mengurus anak-anakmu sendiri itu kan sudah kewajibanmu. Kenapa kamu mengeluh, Anissa? Bahkan dalam kondisi sakit parah setelah operasi, masih merawat anak-anakmu. Kamu itu anaknya, jadi bertahanlah sekuat tenaga meskipun berat. Jangan pernah lagi meneleponku untuk mengeluh. Aku tutup teleponnya. Bima mematikan telepon sebelum Sinta selesai berbicara. Ia bahkan mematikan ponselnya dan melemparkannya ke sudut sofa. Dasar perempuan egois sampai akhir. Baru bekerja sehari sudah mengeluh. Bima menggigit apelnya dengan keras sambil menggerutu. Saya tersenyum tipis melihat wajah marah Bima. Beban berat bernama keluarga mertua yang selama ini menindas saya seolah benar-benar terlepas. Sinta, yang tadinya hanya tahu memakai gaun mahal dan berjalan-jalan di mal sambil meremehkan orang lain, kini harus memakai celemek restoran dan menghirup asap arang. Ia akhirnya merasakan sendiri akibat dari perbuatannya di masa lalu, yang selalu melempar tanggung jawab merawat anak-anaknya tanpa mau bersusah payah. Dan ibu mertua, yang selama ini sombong dengan uang menantunya, kini kehilangan semua perhiasan kesayangannya dan menjadi bahan tertawaan para tetangga.
Air mata dan keringat yang mereka keluarkan seolah menjadi obat ampuh yang mencabut satu persatu paku yang tertancap di dada saya. Saya mengelus dada saya yang tadinya terasa sakit, sambil menatap langit cerah di luar jendela. Kabut tebal seolah sirna, dan sinar matahari yang cerah mulai menyinari hidup saya kembali. Saya menyadari dengan pahit bahwa bersabar bukanlah satu-satunya kebajikan, dan bahwa saya harus berjuang dengan tegas untuk melindungi hidup saya sendiri. Setelah insiden mengerikan itu dan pelunasan utang, beberapa bulan telah berlalu. Sejak keributan hari itu, kedamaian yang luar biasa datang ke rumah kami. Yang paling berubah adalah kondisi kesehatan saya. Malam-malam yang saya lalui dengan berkeringat dingin dan tersiksa karena efek samping pengobatan yang keras perlahan mulai memudar. Lengan di sisi yang dioperasi, yang dulu membuat saya sedih karena tidak bisa diangkat, kini sudah bisa digerakkan dengan cukup leluasa. Rasa pusing yang sering membuat dunia berputar-putar juga hilang seketika. Saya bisa pulih dengan cepat berkat ketulusan Bima yang luar biasa. Setiap pulang kerja, Bima langsung melepas jasnya dan berlari ke dapur. Sayang, hari ini aku akan memasak sesuatu yang lezat untuk membangkitkan seleramu. Kalau aku menyalakan kompor, nanti baunya membuatmu mual lagi. Jadi kamu istirahat saja di kamar. Bima menyingsingkan lengan bajunya dan mulai memasak sambil bersenandung. Melihat Bima, yang tadinya hanya bisa memasak mie instan, setiap malam menyiapkan makan malam untuk saya, membuat saya merasa sangat bangga dan berterima kasih. Sup hangat yang mengepul dan ikan bakar yang dipanggang dengan penuh perhatian membuat nafsu makan saya yang hilang kembali. Setelah selesai makan, Bima akan memijat kaki dan tangan saya, serta membersihkan seluruh rumah dengan teliti. Setiap akhir pekan, ia akan menggenggam tangan saya dan mengajak saya berjalan-jalan santai di taman dekat rumah untuk menghirup udara segar. Setelah beban berat bernama keluarga mertua hilang, bibit pertengkaran di antara kami pun lenyap sama sekali. Seiring dengan pulihnya tubuh saya, kabar baik pun datang silih berganti. Novel asing terkenal yang sudah lama saya persiapkan terjemahannya, akhirnya berhasil mendapatkan kontrak besar dengan sebuah penerbit besar. Editor penerbit itu sendiri yang menelepon saya dengan suara ceria. Mbak Anissa, sampel terjemahan buku ini sangat bagus. Perusahaan kami menaruh harapan besar, jadi tolong jaga kesehatan dan selesaikan karyanya dengan baik. Setelah menutup telepon, saya sangat gembira dan langsung memeluk Bima yang ada di ruang tamu. Sayang, kontrakku berhasil. Penerbit minta aku mulai proyek terjemahan baru bulan depan. Mendengar itu, Bima lebih bahagia dari saya, bahkan sampai menari-nari. Wah, istriku memang hebat. Hari ini aku akan beli daging sapi paling mahal di lingkungan sini, kita pesta berdua. Malam itu, meja makan kami dipenuhi dengan hidangan daging yang dimasak dengan penuh perhatian oleh Bima. Kami duduk berhadapan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami tertawa lepas dari lubuk hati. Saat sedang menikmati dagingnya, Bima tiba-tiba meletakkan peralatan makannya dan menatap saya dengan wajah serius. Anissa, aku sangat bersyukur kamu sudah jauh lebih baik dan bisa mulai bekerja lagi. Bima ragu-ragu, menatap saya dengan hati-hati, lalu dengan perlahan mengungkapkan isi hatinya. Tapi, kamu ingat tidak, waktu di UGD dulu kamu bilang mau cerai? Apa perasaanmu masih sama? Mata Bima dipenuhi rasa takut dan bersalah. Selama ini, meskipun ia merawat saya dengan tulus, sepertinya ia diam-diam merasa cemas kalau saya benar-benar akan meninggalkannya. Saya menghapus senyum di bibir saya dan menjawab dengan suara yang tenang dan hangat. Kamu ini bodoh sekali. Aku bilang mau cerai bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku tidak tahan dengan keluargamu yang menyesakkan. Tapi kamu kan sudah berjuang begitu keras untukku. Kamu bahkan membelakangi keluargamu sendiri dan membelaku, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Mendengar itu, Bima menghela napas lega dan menyeka matanya yang memerah dengan lengannya. Ia bangkit dari kursinya, mendekati saya, dan memeluk bahu saya dengan erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih karena tidak meninggalkanku, dan kembali memegang tanganku. Aku janji seumur hidup akan menjagamu seperti seorang ratu. Berada dalam pelukan Bima yang kokoh membuat luka di hati saya yang membeku seolah meleleh seperti salju di musim semi. Beberapa hari kemudian, kami mengundang tamu-tamu istimewa ke rumah.
Mereka adalah orang-orang yang dengan tulus menjadi perisai kuat bagi saya di saat saya paling sulit dan kesepian. Mereka adalah kepala perawat rumah sakit, Kak Rina, dan produser TV, Pak Pandu. Untuk menyambut mereka, saya dan Bima pergi ke pasar pagi-pagi sekali untuk membeli makanan laut segar dan daging. Bima berkeringat deras saat menyiapkan hidangan yang melimpah seperti pesta. Wah, kenapa repot-repot menyiapkan makanan sebanyak ini sampai mejanya mau rubuh? Kata Pak Pandu sambil tertawa senang melihat meja makan. Kak Rina juga mengangguk puas melihat wajah saya yang sudah kembali merona. Anissa kita akhirnya terlihat cantik seperti orang seusianya. Tidak bertemu dengan ibu mertua dan adik ipar yang menyebalkan itu sepertinya obat yang paling manjur. Kak Rina mencicipi semur iga buatan Bima dan mengacungkan jempol. Ternyata Mas Bima jago masak juga ya. Awas saja kalau nanti membuat Anissa menangis lagi, saya tidak akan tinggal diam. Bima menggaruk-garuk kepalanya dengan canggung, lalu menjawab dengan mantap. Tenang saja, Kak. Mulai sekarang, meskipun langit runtuh, saya akan melindungi Anissa lebih dulu. Kami duduk mengelilingi meja makan, menikmati hidangan lezat dan mengobrol hingga larut malam. Pak Pandu yang sudah menghabiskan 2 piring nasi berkata dengan lantang, sebenarnya hari itu saya sangat cemas. Saya takut kalau ibu mertua nekat mau masuk penjara dan berbaring di lantai. Saya sudah siap-siap mau menelepon polisi, tapi saat Mbak Anissa dengan dingin melemparkan surat-surat itu, rasanya lega sekali. Deskripsi hidup dari Pak Pandu membuat kami semua tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena Kak Rina dan Pak Pandu yang turun tangan seolah ini masalah mereka sendiri, saya mungkin tidak akan bisa memenangkan pertarungan besar itu. Kenyataan bahwa saya mendapatkan sahabat sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang membuat hati saya terasa sangat kaya. Anissa yang dulu terkurung dalam sangkar bernama keluarga, yang percaya bahwa bersabar adalah satu-satunya kebajikan, dan yang hanya bisa menelan air mata sendirian, kini telah tiada. Yang ada hanyalah Anissa yang baru, yang tertawa riang bersama suami tercinta, dan orang-orang yang telah menjadi pendukung setianya. Angin malam yang sejuk bertiup lembut melalui celah jendela ruang tamu. Merasakan angin yang hangat dan damai itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah melepaskan kebahagiaan berharga ini, apapun yang terjadi. 1 tahun telah berlalu sejak keributan mengerikan itu. Musim telah berganti. Dan hari raya besar, Idul Fitri, kembali tiba. Sekitar waktu ini tahun lalu, saya sedang berjuang melawan penyakit ganas dan pengobatan yang keras, sambil berjongkok seharian di dapur mertua membuat kue lebaran. Meskipun pinggang saya sakit seperti mau patah, saya hanya bisa menahan air mata dan bersabar melihat wajah cemberut dan omelan tajam ibu mertua. Namun, pemandangan hari raya tahun ini benar-benar berubah 180 derajat. Pagi hari sebelum lebaran, bel pintu berbunyi dengan sangat pelan. Saat saya membuka pintu, terlihat ibu mertua berdiri dengan canggung sambil membawa parsel buah dan 1 set daging sapi di kedua tangannya. Anissa, bagaimana keadaanmu? Ibu bawakan buah pir yang manis sekali dan daging. Ibu mertua menyapa dengan suara yang sangat pelan dan hati-hati, sambil melirik saya. Dulu, beliau pasti akan masuk dengan tangan kosong dan dengan angkuh berteriak meminta disiapkan makanan. Namun, setelah kejadian setahun yang lalu, ibu mertua benar-benar berubah. Setelah dipermalukan habis-habisan di lingkungan sekitar karena harus memohon-mohon untuk mencairkan arisan dan menjual perhiasan kesayangannya untuk melunasi utang, semangatnya benar-benar patah. Ditambah lagi, satu-satunya putra yang bisa diandalkan telah sepenuhnya berpaling darinya, sehingga di usia tuanya, ia tidak punya tempat untuk bersandar. Akhirnya, selama setahun terakhir, ibu mertua tidak pernah berani mendekati rumah kami dan hidup dalam kesendirian. Menjelang hari raya ini, beliau terlebih dahulu menelepon Bima dan bersujud memohon agar diizinkan bertemu dengan menantunya sekali saja. Katanya, ia ingin dengan tulus meminta maaf sambil menyiapkan hidangan hangat untuk menantunya. Bima menolaknya mentah-mentah, tetapi justru saya yang terlebih dahulu mengizinkan ibu mertua untuk datang. Karena pemenang sejati bukanlah orang yang menghindari lawannya, melainkan orang yang menghadapinya dengan gagah. Begitu masuk, ibu mertua langsung menangis melihat wajah saya yang sudah sehat. Nak, aku benar-benar berdosa. Selama ini aku sudah pikun, sehingga aku begitu kejam padamu dan tidak menganggapmu sebagai manusia.
Setelah hidup sendirian, aku baru menyadari betapa berharga dan baiknya dirimu. Ibu mertua meletakkan barang bawaannya di lantai, lalu menggenggam kedua tangan saya dan menangis terseduh-seduh dengan tulus. Wajahnya yang dulu angkuh dan licik telah lenyap, yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang lemah, keriput, dan menyedihkan. Saya menatap matanya yang basah itu dan menjawab dengan tenang, "Bu, ini semua sudah berlalu, jadi jangan menangis di depan pintu. Tapi, jika di kemudian hari ibu kembali bersikap sembarangan, menitipkan beban, atau meremehkan saya seperti dulu, saya juga tidak akan pernah mau bertemu dengan ibu lagi." Mendengar peringatan saya yang tegas dan menusuk, ibu mertua terus mengangguk dan berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Lalu, ia segera masuk ke ruang tamu, menyingsingkan lengan bajunya, dan langsung pergi ke dapur. "Kamu habis sakit parah, jadi istirahat saja sambil nonton TV. Makanan lebaran biar aku yang siapkan semua, kamu jangan dekat-dekat dapur, jangan angkat satu jari pun." Tanpa sempat saya cegah, ibu mertua mengenakan celemek dengan erat dan mulai berdiri sendirian di depan wastafel, menyiapkan sayuran dan memasak gulai. Ibu mertua yang setahun lalu masih dengan licik memperbudak menantunya sebagai asisten rumah tangga gratis. Melihat beliau sekarang berkeringat deras di dapur sambil melirik saya, rasanya seperti keajaiban dan perubahan yang sangat melegakan. Beberapa saat kemudian, pintu depan kembali terbuka, dan Sinta beserta kedua keponakan saya masuk. Sinta juga telah benar-benar kehilangan penampilannya yang glamor dan sombong setahun yang lalu. Karena harus bekerja sebagai manajer di department store dan paruh waktu di restoran daging panggang pada akhir pekan, ia kini mengenakan celana sederhana alih-alih pakaian mahal, dan wajahnya polos tanpa riasan. Namun, ekspresinya yang dulu penuh kesombongan, dan suka memandang rendah orang lain, telah benar-benar lenyap. Yang ada kini adalah wajah seorang ibu sejati yang tangguh dan bertanggung jawab atas anak-anaknya sendiri. "Mbak Anissa, lama tidak bertemu. Katanya sudah mulai bekerja lagi ya, sudah pulih total?" Sinta menundukkan kepala dengan sopan dan menyapa dengan hormat. Lalu, ia membawa anak-anaknya dan duduk dengan tenang di sudut ruang tamu. Dulu, ia pasti akan langsung melempar tasnya, berbaring di sofa, dan berteriak meminta makanan. Ketika ibunya berubah, anak-anaknya yang dulu sangat aktif juga menjadi jauh lebih sopan. Keponakan pertama yang sudah tumbuh besar dan keponakan kedua yang sudah masuk sekolah, keduanya menghampiri saya dan memberi salam dengan sopan. "Tante, halo. Terima kasih banyak ya Tante, waktu Mama tidak ada, Tante sudah merawat kami dan memasak untuk kami meskipun sedang sakit. Sekarang, kami sudah bisa membantu Mama membersihkan kamar dan makan sendiri." Mendengar ucapan terima kasih yang tulus dan polos dari anak-anak itu, sudut hati saya yang mengeras terasa tersentuh. Sinta juga tampak malu-malu, wajahnya memerah, dan ia menundukkan kepala. Sepertinya, kenyataan bahwa kakak iparnya yang sakit telah merawat anak-anak yang ia tinggalkan dengan kejam, telah menjadi beban berat di hatinya selama setahun ini. Setelah merasakan sendiri betapa beratnya mencari uang dan mengurus anak-anak, ia akhirnya menyadari betapa besar dan menakutkannya tanggung jawab itu. "Mbak, selama ini aku benar-benar melakukan perbuatan yang pantas dihukum. Aku terlalu sombong dan tidak tahu betapa berharganya Mbak. Mulai sekarang, aku akan membesarkan anak-anakku dengan usahaku sendiri, dan tidak akan pernah lagi menyusahkan Mbak. Tolong maafkan aku sekali saja." Suara Sinta yang bergetar dipenuhi dengan ketulusan yang sangat berbeda dari air mata palsu yang ia keluarkan setahun yang lalu untuk melarikan diri. Saya hanya mengangguk pelan ke arah Sinta. Meskipun saya tidak bisa sepenuhnya melupakan luka mengerikan di masa lalu, saya tidak ingin menyia-nyiakan emosi berharga saya untuk membenci orang-orang itu. Saat makan siang tiba, seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan besar. Hidangan lebaran kali ini bukan disiapkan oleh saya sebagai menantu, melainkan oleh ibu mertua yang menyeka keringat di dahinya. Bima meletakkan potongan daging terbesar dan terlembut di atas piring saya sambil tersenyum cerah. "Sayang, ini kesukaanmu, jadi makan yang banyak ya." Saya pun tersenyum hangat dan nyaman kepada Bima. Ibu mertua dan Sinta bahkan berhati-hati saat makan, takut kalau-kalau menyinggung perasaan saya. Tidak ada seorang pun yang memaksakan pengorbanan pada saya, atau merendahkan saya karena status sebagai menantu. Itu adalah waktu makan yang sangat tenang dan damai. Sore harinya,
Setelah keluarga mertua pulang dengan sopan, Bima sedang mencuci piring dengan riang di dapur sambil bersenandung. Saya masuk ke ruang kerja kecil. Saya merapikan buku-buku tebal yang akan saya terjemahkan untuk kontrak baru dengan penerbit, sambil menatap keluar jendela. Bulan purnama yang bulat dan cerah bersinar dengan indah di langit malam musim gugur yang cerah. Setahun yang lalu, saya hanya bisa menatap langit malam yang gelap itu, sambil menangis tanpa henti, dan menyalahkan nasib saya yang malang. Saya terus menggerogoti diri sendiri, berpikir bahwa karena saya keluarga, saya harus bersabar, dan karena saya menantu, saya harus menahan diri meskipun tidak adil. Namun, saya menyeka air mata, memberanikan diri, dan dengan tegas memutus rantai kemalangan itu. Saya dengan gagah berteriak bahwa yang salah adalah salah, dan membuat orang-orang yang telah menginjak-injak dan menyiksa saya membayar lunas atas perbuatan mereka. Pada akhirnya, kemarahan yang dingin dan tegas itulah yang membuat ibu mertua yang sombong dan Sinta yang licik benar-benar sadar. Dan yang terpenting, itu telah membangun kembali hidup saya, yang hancur hingga ke dasar. Kini, saya memiliki benteng yang kokoh dan kuat, yang tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Angin malam yang sejuk masuk melalui celah jendela yang terbuka, dan dengan lembut membelai pipi saya. Saya tersenyum dalam dan damai ke arah bulan purnama yang bersinar tinggi di langit. Lalu, saya menggumamkan kesadaran yang memuaskan dan kuat yang memenuhi hati saya. Bersabar itu bukan kebajikan. Melindungi diriku sendirilah yang utama.